Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah dan Ibu-Ibu pengajar SMA Negeri 1 Mejayan, atas waktunya, kesediaannya untuk menghadiri pemaparan visi dan prakarsa perubahan dari Bu Maya. Kita harus berbangga di SMA 1 Mejayan ini ada agen perubahan dalam dunia pendidikan yang ditugasi dari kementerian. Di sini karena apa? Paradigma lama kita tinggalkan, menjadi paradigma baru bahwa semua pembelajaran itu berpusat pada siswa, murid dalam hal ini. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini nanti Bu Maya akan menyampaikan visi dan prakarsa perubahan Bu Maya dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen ya Bapak Ibu semuanya, antaranya berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Bapak Ibu semuanya, dalam hal ini visi itu adalah mimpi Bu Maya dalam gongnya nanti, hasilnya murid SMA 1 seperti apa, harapannya kan seperti itu. Kemudian nanti dari visi, saya tidak tahu dari Bu Maya itu ada berapa visinya. Kemudian biasanya ketika visi itu sudah dicanangkan, mohon maaf nanti biar dijelaskan oleh Bu Maya. Dari visi yang sudah dipaparkan oleh Bu Maya, insya Allah nanti kita akan tahu misinya. Yang jelas visi itu merupakan mimpi, artinya harapan nanti lulusan dari SMA 1 itu. Biasanya kalau turun dari visi ke misi, dari visi ke misi turun itu minimal sama. Kalau misalkan visinya 5, minimal misinya 5. Apa boleh lebih? Boleh. Kan satu elemen, satu visi itu ada 5 ya, 1 poin itu di misinya 2 boleh. Tapi yang jelas misi itu adalah suatu tindakan untuk mewujudkan mimpi tadi. Ada tujuan itu juga mengacu ke atasnya ke misi. Kalau misinya 5, tujuan minimal juga 5, bisa lebih dari itu. Oke Bapak Ibu guru semuanya, untuk lebih jelasnya tentang visi dan misi Bu Maya sebagai guru penggerak, saya persilakan kepada Bu Maya untuk menjelaskan kepada audiens. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Anis ya, selaku guru pengajar fakultas saya. Sebelum saya membuka presentasi, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Untuk diskusi tentang visi dan prakarsa program sekolah ini, saya akan memperkenalkan lebih dahulu diri saya dulu. Saya Maya Yanti Diani Martanangla, PGP Angkatan ke-5 dari SMA Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Kemudian yang terhormat Bapak Andreas di sini selaku mewakili dari sekolah. Beliau adalah juga pengajar biologi. Alhamdulillah ini Pak Andreas adalah PGP dari Angkatan ke-7 ya Pak Andreas, dan menyusul saya alhamdulillah. Kemudian sebelahnya ada Bu Rina dari kurikulum, beliau juga bimbingan konseling. Kemudian sebelah kanannya dari Bu Rina ada Bu Siti Sumarse, beliau adalah waka kesiswaan. Nah, beliau pengajar bahasa Inggris.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri undangan saya untuk memaparkan tentang visi dan misi sekolah di saya. Untuk kali ini nanti saya akan mengatakan selesai dari nanti ada pertanyaan mungkin dari visi misi yang akan saya sampaikan ini bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah sudah tepat untuk kita. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Lewat ya? Nggak bisa? Oh ya, ini kalau mau kembali lagi. Ini ya. Keterkaitan visi saya sebagai guru penggerak berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini adalah bahwa tujuan pendidikan di sini adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota. Kemudian dari visi dari guru penggerak itu sendiri yaitu dalam penyusunan visi pengajaran guru penggerak ini harus berfokus kepada anak agar dapat berkembang sesuai dengan kodrat alamnya maupun kodrat Tuhannya. Untuk melaksanakan dari visi dan pemakasan sekolah ini, maka kita wajib untuk mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ini diharapkan menjadi pegangan untuk pendidik dalam membangun karakter anak. Belajar Pancasila berarti belajar sepanjang hayat yang berkompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi Bapak Ibu ya, kita sudah paham sekali dalam bentuk belajar Pancasila itu. Yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua gotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima mandiri, dan yang keenam bernalar. Adapun pengertian visi dan misi ini, keterkaitan antara visi misi penggerak dengan nilai serta peran guru penggerak ini dari modul yang sudah saya pelajari Bapak Ibu, ini untuk modul 1.2, nilai guru penggerak ini diantaranya kita harus berpihak pada murid, kemudian kita juga harus mandiri, kemudian profesi juga berkolaboratif bersama kawan maupun aktivisi organisasi kita seperti MDM, kemudian pembelajar kita juga harus ini agar anak lebih menyenangkan dalam belajar. Kemudian peran guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan visi guru penggerak ini adalah visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah bisa nanti ya. Nah, dalam visi ini adalah kita bisa menjelaskan bahwa visi adalah rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, dan tujuan. Karena visi itu juga merupakan bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Ini Bapak Ibu, hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan visi dan misi yaitu yang pertama potensi yang dimiliki oleh peserta
didik tentang imaji imaji murid masa depan. Dia sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian tantangan zaman, mampu bersaing di era global. Mungkin zaman murid yang terdahulu, mungkin zaman kita ya Bapak Ibu guru, saat kita belajar dengan zamannya anak sekarang yang sudah abad 21 ini sudah jauh berbeda gitu. Jadi kita sendiri dalam pembelajarannya harus mengikuti kodrat zamannya anak-anak. Kalau kita bandingkan dengan kita belajar 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu, itu sudah sangat berbeda sekali. Jadi kita sebagai guru harus mampu mengadopsi dan beradaptasi tentang zaman sekarang ini, biar tidak ketinggalan zaman juga gitu. Kemudian daya dukung sekolah yang kita miliki, ini maksudnya adalah sarana prasarana sekolah. Alhamdulillah di SMA ini sudah luar biasa tentang sarana prasarannya, baik dari jaringan internetnya, kemudian lingkungannya yang nyaman, banyak tumbuhan-tumbuhan, sehingga pada saat kita lelah, kita keluar, bisa belajar di luar, di lingkungan yang di luar, itu membuat kita jadi nyaman. Dan sekarang sudah banyak sekali tempat gazebo kita untuk mungkin nongkrong diskusinya anak-anak. Jadi kalau anak-anak diskusi tidak harus di kelas, bisa di luar, bisa di gazebo, bisa di pendopo. Jadi kita membuat anak nyaman bagaimana kita bisa baiklah, ini tadi imajiku tentang murid ke depan. Bapak Ibu mohon maaf, ini gambarnya anak kecil semua karena saya mencari anak yang SMA susah. Jadi ingin saya untuk anak-anak ini nanti bisa saling kolaborasi, jadi kita pembelajaran bisa diskusi agar mereka lebih terbuka wawasannya. Karena salah satunya adalah wawasan global tuh anak-anak harus mampu. Jadi jangan istilahnya apa ya Bapak Ibu ya, misalnya hanya itu saja. Jadi mereka harus mencari sumber bahan belajar bersama teman-temannya. Kemudian suasana pembelajaran yang menyenangkan, bisa di dalam kelas, bisa di indoor maupun di outdoor. Kemudian lingkungan sekolah yang asri, aman, bersih, nyaman. Ini SMA 1 juga sudah luar biasa menata tempat kita sedemikian indahnya. Lagi dengan bimbingan Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Sugiono ini yang terus mengadakan pembangunan perubahan yang luar biasa, sehingga sekolah kita menjadi enak untuk misalnya pembelajaran di luar. Kemudian harapan saya juga mereka nanti setelah lepas dari SMA Negeri 1 Medan bisa sukses meraih cita-citanya menjadi apa. Alhamdulillah ya, kemarin Brina di tempat kita yang bisa masuk ke kedokteran ada berapa Brin? Ada 6 ya, alhamdulillah sekali. Dari 6 PTN undangan ya Brina itu ya, 1 swasta ya. Jadi luar biasa untuk target kita yang kedokteran ini bisa tembus 6 gitu, luar biasa. Kemudian berakhlak dan berbudi pekerti mulia, harapannya kita juga selain mungkin ipteknya bagus, impaknya juga harus dibangun bagus juga biar jalannya. Kemudian guru sebagai pamong yang menuntun siswa belajar, siswa prosesnya agar terwujud profil belajar potensial. Kemudian dalam pembelajarannya diharapkan siswa aktif, jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Kalau kita dulu ya Ibu-ibu, Bapak, jadi pembelajarannya hanya searah, hanya guru aja yang istilahnya menerangkan gitu jam kita belajar. Nah, sekarang diharapkan kita pembelajarannya bisa 2 arah. Jadi anak bisa berpendapat gitu, jadi misalnya belajar bersama teman-temannya, kita sebagai fasilitator mengingatkan dan mungkin memberikan refleksi apabila setelah pembelajaran. Dan pembelajarannya kreatif serta inovatif. Jadi seperti kalau dengan saya pembelajarannya, kalau ada praktikum ya kita coba mengadakan praktikum, dan bahasa Inggris mengadakan dialog, biologi. Nah ini, tapi hati-hati ya Pak Andreas, biologi ini bahaya sekali karena salah satunya ada yang praktikum reproduksi bahaya nih kalau dilaksanakan. Jadi kita harus sebagai guru bisa memberikan pembelajaran yang kreatif. Nah di sini mohon izin Ibu Ani selaku pengajar praktek untuk visi misi saya. Kemarin saya sempat berpikir kenapa saya tidak mengadopsi. Saya melihat milik dari SMA Negeri 1 Medan sudah luar biasa Ibu. Untuk visinya dari SMA Negeri 1 Medan yaitu unggul dalam impact, iptek,
prestasi, berkarakter budaya bangsa, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Jadi ini saya angkat menjadi visi saya sebagai guru penggerak, karena ini dalam unggul dalam impact ini berarti kita menginginkan agar anak-anak ini seperti dengan di profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berbudi dan apa tadi ketuhanan tuh ya. Jadi istilahnya di sini anak-anak setiap sholat guru agama mengadakan sholat duha di masjid, sholat duhur bersama-sama, jumatan pun di sini. Berarti di sini untuk dan impactnya sudah ada. Kemudian iptek, nah ini adalah sudah baik sekali jaringan internet di sekolah sehingga mereka tidak gaptek. Jadi impactnya sudah terbentuk. Prestasi di SMA Negeri 1 Mejayan sudah banyak sekali, baik akademik maupun non akademik. Akademik di sini seperti adanya KSN. Alhamdulillah kemarin kita masuk ke provinsi apa Bu yang ini geografi, antropologi, astronomi, geografi dan astronomi ya. Ini kita jemput Ibu ke jenjang provinsi ya. Terus kemudian nasional, harapannya kemarin kita sudah tahun kemarin sudah sampai nasional ekonomi, tapi masih yang ini belum. Ini harapan kita bersama bisa goal provinsi, bisa masuk ke tingkat nasional yang tahun kemarin. Amin. Kemudian berkarakter budaya. Nah ini salah satunya alhamdulillah SMA 1 Mejayan kemarin habis ulang tahun Bu Anis, kita mengadakan lomba-lomba tentang langgam Jawa. Jadi luar biasa, ternyata anak-anak itu memiliki suara yang emas banget. Seperti anak saya Sepugi kemarin juara 2. Luar biasa. Kemudian ada yang bisa karawitan Ibu. Jadi kemudian di ekstrakurikuler pun sendiri, contohnya seperti kemarin pramuka itu ada yang namanya sarasehan jongkrek. Jadi kita mengangkat budaya Mejayan ini untuk kita diskusikan bersama-sama untuk dikembangkan. Kemudian peduli lingkungan. Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Mejayan sudah Adiwiyata Mandiri sudah berapa tahun ya Bu? 2013. Jadi kita ini tinggal pengembangannya saja, melanjutkan gitu. 2013 sampai 2022 berarti sudah 9 tahun. Alhamdulillah. Nah, ini kita harus terus memupuk anak-anak untuk peduli lingkungan, cinta lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, bisa memilah-milah sampah, mana yang sampah plastik, mana yang sampah daun gitu. Jadi harus bisa memilah dengan baik. Kemudian dan berwawasan global. Nah, tadi dengan kita belajar yang berkolaborasi dengan teman-temannya, pembelajaran yang kreatif sehingga mereka bisa memiliki wawasan global seperti moto SMA 1 Mejayan, yaitu SMA Negeri Mejayan untuk Indonesia. Jadi harapannya anak-anak yang keluar dari SMA Negeri 1 Mejayan ini bisa mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara tercinta ini. Gitu. Ini mungkin visi yang saya gambarkan Bu Anis dan teman-teman. Kemudian saya melanjutkan ke kayaknya agak rancu tadi. Ini tentang misinya. Misi saya jabarkan tadi dari visi ke misi. Ada beberapa ini, yaitu yang pertama meningkatkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa serta peduli lingkungan. Yang kedua, melaksanakan sistem pembelajaran dengan bimbingan secara efisien, efektif dan inovatif serta peningkatan pelayanan kemampuan individu secara proporsional. Yang ketiga, menumbuhkan kompetensi seluruh warga sekolah dalam bidang akademik maupun non-akademik serta kemandirian dalam melindungi dan mengelola lingkungan. Yang keempat, menerapkan manajemen partisipatif pada seluruh warga sekolah dan komite dalam meningkatkan kemandirian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kelima, mengoptimalkan kemandirian siswa dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Dan yang terakhir, melaksanakan program sekolah berkelanjutan sesuai dengan tujuan nasional dan global. Ya, itu Ibu Bapak yang saya sampaikan dalam presentasi tentang misi dan prakasa perubahan di SMA Negeri 1 Mejayan. Ini saya mengambil visi dari sekolah yang sudah bagus sekali dan saya rasa sudah sangat berpihak sekali pada murid. Mungkin itu pemaparan dari saya. Jadi mungkin ada langsung saya jawab dan di sini saya kembali
sedikit beberapa pertanyaan Bapak Ibu tentang visi sekolah, visi yang saya tuliskan di sini. Kira-kira apakah sekolah ini sudah berpihak pada murid? Sudah sekali ya. Saya melihat juga sudah sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian jika visi sudah berpihak kepada murid ini Bapak Ibu, untuk kita melakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah, mungkin bisa kita memberikan contoh Bapak Ibu kira-kira yang sekarang ini dalam beberapa bulan ini yang sekiranya sudah kita laksanakan itu apa ya Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Untuk visi misi kemarin untuk berkarakter budaya bangsa ya, salah satunya visi dari SMA 1 Mejayan itu kemarin untuk materi bahasa Jawa itu anak-anak sudah mengaplikasikan kegiatan-kegiatan itu di kelas. Salah satunya kemarin itu ada kegiatan apa itu praktek manten, terus yang kedua ada praktek piton-piton, tingkepan. Itu menciptakan apa ya, budaya itu harus diterapkan sejak dini untuk siswa agar siswa itu tidak apa ya, tidak menghilangkan karakter-karakter itu gitu loh. Ketika itu tidak dimasukkan ke dalam pembelajaran, mau gimana? Anak kita tidak akan tahu itu proses-proses itu. Hanya instan dan instan. Tidak akan tahu. Maka dari itu salah satunya. Yang kedua kemarin juga ada itu karnaval HUT. Kita kemarin punya ikon kebinekaan kemarin itu. Jadi untuk SMA 1 Mejayan itu punya tema kebinekaan, sampai barongsai pun dilibatkan karena pluralisme itu, karakter bangsa juga itu akhirnya. Itu salah satunya. Mungkin masih banyak itu yang sudah kita lakukan di SMA 1 Mejayan. Itu salah satunya. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Pak Andreas tadi tentang yang karakter budaya aja ya. Kalau dari tadi yang misalnya akhir-akhir ini Bapak Ibu yang ini unggul dalam Intak kemarin kayaknya sepertinya kita pernah mengadakan lomba MTQ gitu ya, baca Al-Quran itu ya. Jadi alhamdulillah ternyata suara emas anak-anak pun juga dalam apa ya, itu juga luar biasa ini ya Bapak Ibu. Di teks sudah jelas kemarin lomba tentang pembuatan apa itu teks yang iya ya, jadi kayak kemarin seperti kayak dari kedokteran data kita mengikuti kayak cerdas cermat atau apa itu ya Bu ya. Dari pembelajaran ini yang sekarang kita lakukan, kita PTS, kita pakai aplikasi Bu dari sekolah kita itu, kita punya istana daring di situ. Jadi anak-anak itu semuanya online, semi online di sekolah. Kemudian beberapa pembelajaran yang kita lakukan, Bapak Ibu guru kalau ulangan harian pun juga pakai itu. Mau nggak mau anak-anak harus dikenalkan dengan itu gitu. Kemudian kemarin waktu kita P5 kita itu Bu Maya, kita kan juga sempat anak-anak dikenalkan suruh bikin video itu, juga berhubungan sama informasi dan teknologi. Jadi ya sudah semuanya hampir semuanya sudah ada di sekolah kita. Terima kasih Bu Rina atas Adipura. Nilaian mewakili Kabupaten Madiun kan Bu gitu, dan nilainya sangat bagus. Tim penilai masuk ke sini langsung, loh, sekolahnya bagus ya ini ya. Pasti kalau mendadak. Iya, hanya dikasih tahu nanti penilaian tanggal sekian dan sekian. Alhamdulillah kita mulai membiasakan anak untuk memilah sampah, menjadikan tanggung jawab tempat sampah di depan kelasnya itu tanggung jawab mereka, berhasil alhamdulillah gitu. Mungkin memang butuh ketelatenan juga dalam membiasakan itu, tapi alhamdulillah untuk SMA 1 Mejayan sampai sejauh ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Rina, tadi tambahan tentang peduli lingkungan yang kita menjadi penilaian juga ya, SMA di 1 Mejayan satu-satunya sekolah yang dimasuki oleh tim Adipura. Ya alhamdulillah sekali. Ya mungkin
Kalau dari pertanyaan tadi Bapak Ibu ya, karena sudah berpihak pada mood, maka pertanyaan ketiga sudah kita tidak perlu dijawab ya. Ya berarti alhamdulillah diskusi kali ini sudah dirasa cukup Bu Anis. Iya, maka dari saya terima kasih Bapak Ibu atas tambahan sharing pada diskusi kali ini agar saya nanti bisa melanjutkan dari visi saya sebagai guru penggerak. Sekian dari saya, terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya. Itu tadi Bapak Ibu pemaparan visi dan misi Bu Maya, dan alhamdulillah menurut saya mungkin Bapak Ibu juga sependapat bahwasanya semua sudah berpihak pada murid. Tetapi mungkin ini bukan mau direvisi. Masalahnya begini, untuk visi itu kan sebenarnya kita bisa diganti 4 tahun, tetapi tidak harus 4 tahun. Sebab apa? Setiap tahun visi itu bisa direview atau dikaji ulang. Masalahnya kita tahu bahwa perkembangan zaman sekarang ini begitu cepatnya, sehingga dalam 1 tahun kita kaji ulang lagi. Ketika masih relevan, oke lanjut. Ketika sudah tidak relevan, tidak ada salahnya untuk dirubah. Mungkin tidak total, cuma mungkin ditambah, dikurang atau bagaimana, ada perubahan sedikit bisa. Jadi tidak harus 4 tahun. Kemudian karena tadi dari pemaparan yang disampaikan oleh pada diskusi ini tadi semua sudah berpihak pada siswa, tapi boleh dong kalau misalkan pada misinya itu lebih lebih nendang lagi. Namanya visi itu kan mimpi. Contohnya yang pertama adalah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya. Misalkan, ini hanya misal, SMA 1, lulusan dari SMA 1 minimal hafal juz 30 misalkan. Nah, itu seperti itu maksudnya visi. Jadi impian kita, harapan kita, mimpi kita untuk poin di beriman dan bertakwa itu hanya contoh. Tapi tadi sudah sangat terlihat setiap sholat duha itu melaksanakan sholat duha. Maksud saya tadi misalkan lebih nendang itu harapannya itu kan mungkin yang 30 itu semua lulusan dari SMA 1 sudah hafal semua. Itu kan mimpi, namanya mimpi. Syukur kalau misalkan tidak hanya di juz 30, mungkin di kelas 10, misalkan kelas 10 hafal juz 30, kelas 11 hafal 1 juz lagi misalkan. Kelas 12 lagi atau surat paling tidak. Surat kalau juz 30 kan sekian surat. Mungkin surat yang pendek, surat apa begitu kan bisa. Mungkin karena saya lihat co-curricular, intrakurikulernya yang begitu padat itu tidak akan mampu kalau misalkan harus kita fresh, harus juz kan tidak mungkin. Ini yang muslim ya, yang non muslim saya tidak tahu karena saya tidak di ajaran selain ajaran Islam karena saya muslim. Itu hanya mungkin bukan masukan, tetapi saya hanya memberi contoh saja. Tapi yang jelas secara pelaksanaan antara visi dan misi itu sudah beriring dan sudah terlaksana, terbukti beberapa prestasi dari SMA 1 yang begitu sukses sampai tingkat nasional dari KSN-nya, kemudian
mempertahankan adiwiyata mandiri, kemudian kebudayaan yang tetap dijaga di era globalisasi ini, yang budaya lokal itu masih diangkat, itu luar biasa sekali dan banyak prestasi. Betul, maaf ya kalau saya salah, saya sebabnya itu benar-benar saya tidak hanya bagus, enggak, luar biasa, saking luar biasanya, luar biasa, luar biasa. Semoga dengan adanya guru penggerak di SMA 1 yang sudah Kumaya, sudah running on, kemudian ada Pak Andreas yang akan menyusul, itu kita semua berharap SMA 1 yang sudah seperti ini sukses. Oke, karena saya rasa semuanya sudah cukup. Mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan semuanya tadi kurang berkenan. Saya sudah mengatakan hebat, ternyata saya hanya mengatakan beberapa, padahal banyak sekali. Akhirnya sekian dari saya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, perhatiannya pada presentasi dari saya berharap Bapak Ibu memaafkan apabila kesalahan kali ini. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.